مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MMC, Abdurrahman bin Auf merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal kaya raya dan hartanya melimpah. Walaupun begitu, Abdurrahman merupakan sahabat yang begitu dermawan dan baik hati. Ia termasuk dalam as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang pertama yang masuk Islam, dan menjadi salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Namun di antara para sahabat, ia yang paling terakhir memasuki surga. Meski sudah mendapat jaminan surga, ia berpikir bagaimana caranya agar ia memasuki surga dengan tidak tertahan akibat harta kekayaannya. Suatu hari, ketika para sahabat berkumpul, Abdurrahman bin Auf mendengarkan sabda Rasulullah bahwa kelak setelah dibangkitkan dan dihitungnya amal perbuatan manusia selama hidup, orang yang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibandingkan orang yang miskin. Dan saya sungguh bersama orang-orang fakir dan miskin, ujar Rasulullah SAW. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Nabi pernah berdoa, "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat dalam rombongan orang-orang miskin." Sejak itu, Abdurrahman bin Auf merenung dan berkata dalam hati, "Saya tidak mau berlama-lama saat yaumul hisab karena kekayaan yang saya miliki." Abdurrahman bin Auf mengangkat tangan lantas berdoa, "Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini orang yang miskin, agar kelak dapat selalu bersama Rasulullah." Abdurrahman kaya bukan karena pelit, justru ia sangat dermawan. Abdurrahman sebelum memeluk Islam, ia bernama asli Abdul Ka'bah atau Abdul Amar. Dia pernah mengeluarkan 200 uqiyah emas. Satu uqiyah setara dengan 317.475 gram. Demi memenuhi kebutuhan logistik selama Perang Tabuk. Saat Nabi Muhammad SAW menyeru kepada umat Islam untuk berinfak di jalan Allah, Abdurrahman pun tanpa pikir panjang langsung menyumbangkan separuh hartanya. Dia pun pernah memberikan santunan kepada veteran Perang Badar yang jumlahnya mencapai 100 orang. Masing-masing mendapatkan santunan 400 dinar. Abdurrahman memang sangat pandai dalam berbisnis. Semua kekayaan yang diperolehnya merupakan hasil dari perdagangan bisnisnya. Semua bisnis yang dikelolanya selalu menghasilkan keuntungan. Walau demikian, Abdurrahman tidak hanya berdakwah lewat harta. Ia juga berpartisipasi dalam beragam peperangan, mulai Perang Uhud hingga Perang Badar. Begitu mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa orang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibandingkan dengan orang yang miskin, hal itu membuat Abdurrahman gundah. Dia bercita-cita ingin menjadi miskin. Tapi ia cemas, karena harta kekayaannya justru semakin berlipat ganda. Ia sering berjalan mondar-mandir karena gamang dan gusar. Ia bertanya dalam hati, bagaimana caranya agar harta benda yang saya miliki habis dan tidak tersisa? Ada satu kisah yang sering diceritakan. Penduduk kota Madinah terkenal dengan perkebunan kurmanya dan akan segera melaksanakan panen kurma. Namun, di saat yang sama,
Rasulullah bersama para sahabat akan berangkat ke daerah Tabuk untuk berperang. Daerah Tabuk merupakan daerah yang jauh, di mana perjalanan pulang dan pergi pun memakan waktu yang cukup lama. Hal itu tidak memungkinkan bagi para sahabat untuk melakukan panen kurma. Sekembalinya, para sahabat terlihat kecewa karena kurma-kurma yang didapatinya telah busuk dan harganya anjlok. Kabar ini menyebar ke seantero kota Madinah dan sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf. Mendengar kabar tersebut, Abdurrahman kemudian membuat pengumuman bahwa semua penduduk kota Madinah yang buah kurmanya busuk akan dibeli sesuai dengan harga buah kurma yang normal. Warga kota Madinah pun berbondong-bondong menjual kurma busuk ke tempat Abdurrahman bin Auf. Semua kurma busuk dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Hartanya pun ludes tanpa sisa. Ia miskin dan hanya punya tumpukan kurma busuk. Alhamdulillah, doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pikir Abdurrahman bersyukur. Dengan begitu, rencana Abdurrahman untuk menghabiskan uangnya lalu jatuh miskin pun dapat segera terjadi. Namun kemiskinan rupanya enggan berhinggap ke nasib Abdurrahman bin Auf. Sehari kemudian, datang utusan dari negeri Yaman ke kota Madinah. Mereka menyampaikan berita tentang terjangkitnya wabah penyakit aneh di Yaman. Menurut dokter, wabah aneh tersebut akan cepat sembuh jika diobati dengan buah kurma busuk. Utusan ini menyebar pengumuman bahwa sedang mencari buah kurma busuk yang akan dijadikan sebagai bahan obat. Buah kurma busuk akan dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga buah kurma di pasaran. Penduduk kota Madinah yang membaca edaran pengumuman tersebut memberitahu utusan dari Yaman agar lekas pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf. Di sanalah tempatnya buah kurma yang busuk, kata seorang warga. Tanpa pikir panjang, utusan raja tersebut mendatangi rumah Abdurrahman bin Auf. Mereka membeli semua kurma busuk miliknya dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Abdurrahman bin Auf pun semakin kaya raya. Jumlah kekayaannya belum ada yang menandingi, karena kurma yang seharusnya tidak laku malah terjual dengan nominal harga yang fantastis. Ketika akan wafat, Abdurrahman menangis. Tangisannya bukan karena takut menghadapi kematian, melainkan karena ia wafat dalam keadaan kaya harta. Sesungguhnya, Mus'ab bin Umair lebih baik dariku. Ia meninggal di masa Rasulullah, dan ia tidak memiliki apapun, bahkan kafan sekalipun. Hamzah bin Abdul Muthalib juga lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan untuknya. Sesungguhnya, aku takut bila aku menjadi seorang yang dipercepat kebaikannya di kehidupan dunia. Aku takut ditahan dari sahabat-sahabatku karena banyaknya hartaku, tutur Abdurrahman. Sahabat Nabi ini wafat di Madinah pada tahun ke-31 Hijriah. Ada pula riwayat lain yang menyebutkan pada tahun ke-32 Hijriah. Ketika itu, usianya 75 tahun. Tapi ada juga yang menyebutkan 72 tahun. Pada riwayat lain disebutkan 78 tahun. Ali bin Abi Thalib berkata dalam sambutannya ketika Abdurrahman bin Auf wafat, "Engkau telah mendapatkan kasih sayang Allah, dan engkau berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah selalu merahmatimu." Sepertinya apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf selalu mengarah pada kebaikan baginya. Sepertinya
Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf selalu mengarah pada kebaikan baginya, baik di dunia maupun untuk bekal di akhirat. Kunci-kunci kebaikan itu seolah sudah melekat dalam dirinya. Semoga apa yang telah diceritakan di atas bisa menjadi bahan renungan sekaligus penyemangat kepada kita semua, terutama kita yang akan berusaha ataupun berdagang untuk mendapatkan rezeki yang baik dan halal. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.